Oke. Sebagai product designer sekarang ini kerjanya online, offline atau gimana nih Mas? Kebetulan kita udah offline, udah kerja 5 hari di kantor nih, dimana yang tadinya kita bisa kerja di kasur, sekarang harus kerja di kantor. Iya kadang pandemi itu ada sisi enaknya juga ya Mas ya, quote and quote ya. Iya, betul, bisa di mana aja gitu. Oke, mempersingkat. Nah, Mas Galuh, ternyata teman-teman di sini banyak nih yang backgroundnya memang belum pernah belajar UI UX nih Mas. Tadi ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin nanti kalau dari Mas Galuh ada yang bisa dijawab gitu ya, silakan dijawab ya Mas ya, tambahannya ya. Yes, boleh-boleh. Oke, siap. Nah, Mas Galuh sebelum kita masuk ke topik utama nih, mungkin Mas Galuh mau memperkenalkan diri dulu, silakan Mas. Halo semuanya, yang udah join di sini sekitar 60 orang. Salam kenal, gue Galuh. Saat ini gue jadi product designer di salah satu unicorn company di Indonesia yang mungkin produknya kalian pakai juga gitu sehari-hari kayak gitu. Oke, ini biasanya di handphone masing-masing ada aplikasinya ya Mas ya, clue-nya. Ada, ada. Biasanya sih ada, saya harusnya ada di download ya. Oke, oke. Oke, Mas. Sebenarnya kita dari tadi bahas tentang UI UX gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Galuh sendiri UI UX itu apa sih, Mas? Arti Eh, secara harfiahnya gitu. Oke, kalau ditanya secara harfiahnya, kalau secara definisi dasarnya, ya UI UX itu ya user interface dan juga user experience kayak gitu. Tapi kalau misalkan UI UX digabung nih menjadi product designer, sebenarnya UI UX itu tuh skopnya tuh nggak hanya mikirin tentang user, nggak hanya mikirin gimana cara pakainya, terus nggak hanya mikirin tentang layoutnya saja kayak gitu. Tapi UI UX juga harus udah bisa mikirin dari sisi bisnisnya kayak gitu. Jadi kayak how to gimana caranya ngebuat sebuah produk yang bisa dipakai sama user, tapi juga bisa kasih keuntungan ke perusahaan kayak gitu. Jadi kayak UI UX itu sebenarnya kalau di ranah UI UX doang kita memang biasanya itu fokusnya hanya di UI atau di layouting. Terus kalau misalkan di UX biasanya kita ranahnya itu cara orang berinteraksi dengan aplikasi. Tapi kalau misalkan di product design itu ranahnya udah ada bentrokan tuh dengan bukan bentrok sih udah ada irisan dengan sisi bisnis kayak gitu. Oke, oke. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya, Mas ya. Oke, Iya. kalau kita ngomongin tadi udah dijelaskan ya secara harfiahnya seperti apa. Kalau kita bahas dari sisi tren, nih, Mas, mungkin dari yang beberapa tahun ke belakang gitu sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Kalau kita lihat nih, termasuk dengan kita melewati ada pandeminya juga gitu. Nah, secara tren UI UX ini ada perubahan kah atau gimana, Mas? Kalau dilihat dari trennya, UI UX kalau ditarik mundur ke 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, UI UX itu trennya tuh naik banget ya. Di mana demand dari perusahaan-perusahaan apalagi startup itu tuh mereka tuh butuh banget yang namanya UI UX kayak gitu. Tapi sayangnya pas Tech Winter kemarin, pas bubbling, itu apa ya demand UI UX itu tuh menurun kayak gitu. Tapi supply dari si UI UX-nya itu tuh banyak kayak gitu. Ya mungkin ke depannya kalau misalkan ditanya kayak gimana trennya, gue pun juga belum bisa menjawab pasti kayak gimana. Tapi yang pasti UI UX itu bakalan tetap dibutuhin kayak gitu. Karena UI UX itu nggak hanya mikirin tentang si produknya tadi yang gue bilang ya nggak cuma mikirin tentang si UI dan juga UX-nya, tapi produk designer atau UI UX designer itu tuh juga mikirin tentang gimana sih cara dapetin cuan kayak gitu. Jadi pasti trennya mau nggak mau UI UX itu bakal tetap ada kayak gitu, tetap eksis di dunia pekerjaan atau industri tech kayak gitu. Oke, ditambah lagi kemarin pada saat pandemi gitu ya Mas, banyak perusahaan yang memang dituntut untuk digital transformation ya, di mana mereka banyak yang tiba-tiba punya website, punya aplikasi, dan di situ ya Mas salah satu peran dari UI UX itu sendiri ya. Iya, betul banget tuh, dimana mereka kan harus mulai terdigitalisasi ya. Jadi kayak mau nggak mau mereka memang harus yang tadinya sifatnya konvensional atau yang tadinya offline, mau nggak mau pas pandemi kemarin mereka harus bikin online supaya proses bisnis mereka juga tetap berjalan kayak gitu seperti pas sebelum pandemi. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara belajar mungkin ya. Tadi ada sempat juga yang nanya nih dari Mas Noval. Mas Noval itu ada
ingin kesempatan switch career sebagai UI UX designer tapi non basic gitu. Nah, sebenarnya kalau dari segi proses belajarnya sendiri, Mas, apakah ada dibutuhkan basic tertentukah buat belajar atau perlu skill tertentukah buat belajar dulu akhirnya sampai akhirnya beneran belajar gitu? Atau sebenarnya semua bisa belajar, Mas? Hmm, jawaban simpelnya semua bisa belajar UI UX kayak gitu. UI UX itu bisa dipelajarin sama siapa aja, nggak perlu melihat title majornya itu anak teknik informatika, anak sistem informasi, atau yang jurusan-jurusannya itu tuh berhubungan dengan tech kayak gitu. Nggak perlu lulusan-lulusan yang mungkin kayak orang kayak pernah ada stigma dulu kayak UI UX tuh kalau misalkan mau gampang dapat kerjanya minimal tahu ngoding lah kayak gitu. Tapi faktanya di lapangan banyak juga kok teman-teman UI UX gue yang dari anak hukum, terus juga anak dari komunikasi, bahkan dari anak arsitek, teknik industri. Mereka juga bisa kok jadi seorang UI UX kayak gitu. Paling yang perlu ditekankan untuk menjadi seorang UI UX itu adalah yang pertama berpikir kayak gitu. Karena kita itu ngebuat sebuah interface atau ngebuat sebuah aplikasi itu nggak tiba-tiba simsalabim jadi kayak gitu. Kita tuh nggak kayak gitu. Kita harus ada kebutuhannya dulu apa, problemnya itu apa, terus nanti dari problemnya kita mikir gimana caranya solving this problem dengan sebuah desain kayak gitu. Apa sih yang sebenarnya user butuhkan kayak gitu. Kita tuh nggak bisa yang kayak ngebuat apa yang apa yang jadi user problem itu kita buat sesuai dengan apa yang kita pengen. Itu nggak bisa kayak gitu. Terus yang kedua, critical thinking kayak gitu. Nah, critical thinking ini menurutku tuh salah satu aspek yang krusial banget untuk dimilikin sama seorang UI UX designer kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak krusial, ya UX designer itu cuman bakalan jadi kacung yes person aja kayak gitu. Kayak istilahnya, gue mau buat ini, oke, gue mau buat ini, oke, gue mau buat ini, oke, tapi nggak ditanya kenapa, 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 dan juga kenapanya kayak gitu. Kita sebagai UX designer atau sebagai product designer perlu tahu kenapa sih fitur ini tuh mau dibuat, apa triggernya, apa masalahnya, terus kayak apa sih yang ngebuat sampai kok kita harus nge-invest atau kita sampai harus ada effort buat ngebuat ini kayak gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak bisa ngebuat semena-mena dan sesuka kita kayak gitu. Terus yang ketiga yang udah pasti itu adalah problem solving. Kita harus bisa ngelihat masalah itu nggak cuma dari satu sudut pandang, tapi kita harus bisa ngelihat masalah itu dari sudut pandang yang besar kayak gitu. Kalau secara istilahnya, kita tuh harus bisa ngelihat masalah itu dengan cara helicopter view. Yang dimaksud dengan helicopter view itu adalah dari ujung sampai dengan akhir kalian tuh tahu sebenarnya masalahnya tuh apa kayak gitu, nggak cuman pakai kacamata kuda tapi kalian gunakan kacamata yang jauh lebih luas kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu selain hard skill tadi ya, kayak misalnya background IT dan semacamnya, sebenarnya soft skill juga penting banget ya Mas ya, untuk Penting banget. menunjang. Nah, berarti Mas, kalau dari UI UX sendiri itu berarti ibaratnya punya dua klien ya Mas. Klien pertama klien beneran, klien kedua klien customer beneran ya ya. Iya, betul. Ada dua klien. Iya, Jadi harus harus ya bisa ambil tengah-tengahnya lah ya di iya, antara dua itu. Iya betul iya. banget. Kita harus ada di posisi netral sebisa mungkin, jangan ada di dua kaki ada di satu tempat klien kayak gitu. Oke oke. Kalau dari Mas Galuh sendiri apa nih Mas backgroundnya? Apakah ini jadi karir pertama kah, jadi product designer atau gimana? Boleh dulu. Em, Kalau backgroundnya itu dari sistem informasi, kebetulan memang backgroundnya itu dari ranah tech juga kayak gitu. Tapi dulu sebelumnya pernah ngoding juga sih, tapi ngodingnya yang cuman kayak ngoding-ngoding gitu aja sih. Hmm. Oh oke oke. Berarti dari ngoding-ngoding, dari ngoding-ngoding berlanjut ya ke UI UX gitu. Iya betul, dari ngoding-ngoding lanjut. Oke, nah kita bahas lagi soal belajar nih, karena memang banyak teman-teman di sini yang pengen belajar gitu, Mas. First thing first yang perlu dipersiapkan atau dipelajari gitu sebelum kita masuk ke ranah UI UX itu apa sih, Mas? First thing first yang harus dipelajari sebelum masuk ke UI UX adalah tools-nya. Kayak gitu. Dulu gue waktu belajar pertama kali pakai nyari dulu tools-nya itu apa. Dan yang waktu itu pertama kali gue cobain itu adalah Adobe XD. Di mana itu aplikasi, ya ampun. Maaf ya mungkin kalau di sini pakai Adobe XD kayak gitu. Tapi memang Adobe XD perkembangannya sangat lamban. Terus kayak berat banget ya dipakai untuk digunakan kayak gitu. Ya namanya juga dari file Adobe ya. Adobe itu adalah si nggak tahu kenapa berat banget kayak gitu. Terus habis itu dicobain tools-toolsnya, dikepoin kayak gitu. Karena gue juga backgroundnya itu belajar sendiri kayak gitu ya.
otodidak sendiri. Jadi kayak gue coba-cobain semua yang ada di tools di apa namanya di Adobe XD. Terus setelah gue coba-cobain, gue coba mereplikat desain dari aplikasi yang sekarang. Kalau misalkan kalian mungkin ngelihat desain gue pertama kali, ketawa kali, kayak di apaan nih aplikasi di replikat desain, cacat banget, aneh kayak gitu. Bener-bener kayak udah bayangin udah pakai tools Adobe XD aja, tapi hasilnya kayak pakai Microsoft Paint, jelek banget, bener-bener jelek banget kayak gitu. Nah tapi dari jelek kayak gitu, gue jadi penasaran kayak gitu. Ini sebenarnya yang bikin aplikasi yang bagus tuh gimana sih caranya kayak gitu. Akhirnya gue mencoba cari tahu gimana sih cara pakai toolsnya kayak gitu. Terus kalau misalkan mau ngebuat ini tuh gimana? Terus kalau mau ngebuat itu gimana? Nah, gue tuh berangkatnya tuh dari em, cara ngebuat aplikasinya, baru habis itu belajar tentang si experience-nya kayak gitu. Oke, oke. Berarti tadi ya belajarnya otodidak, terus tadi memang penasaran ya, penasaran pengen belajar, belajar akhirnya ketemu lah tuh ya. Nah, tapi Iya, Mas dari belajar otodidak itu nih Mas, ada nggak sih Mas kayak semacam apa ya, komunitas mungkin komunitas-komunitas yang diikuti atau mungkin apa gitu Mas yang akhirnya mendukung Mas Galuh buat terus konsisten belajar sendiri Mas? ada dulu waktu pertama kali, bukan dulu ya, kayak kesana lama banget dulu. Kayak waktu belajar pertama kali, komunitas yang ku pakai, mungkin teman-teman yang ada minat ke UI UX designer atau ke product designer mungkin tahu namanya Halo Designer, yaitu adalah dulu salah satu tempat atau salah satu sumber belajar gue juga kayak gitu. Terus yang kedua itu ada Design Gen kayak gitu. Dulu belajarnya dari dua research itu sih. Mereka itu aktifnya di Instagram sih dulu. Oke, berarti mulai dari situ juga bisa ya Mas ya. Pertama kita ngulik-ngulik dulu nih komunitas-komunitasnya. Nah, Mm-mm, mungkin bisa jadi tempat sharing ya. Jadi kalau nanti teman-teman ngerasa stuck gitu, bisa sharing ke mereka gitu. Oke, betul. tadi bahas sedikit tadi Mas tentang tools. Ada pertanyaan juga tadi dari Kak Fajar Arianto ya seputar tools UI UX. Sebenarnya kalau bicara tools ini, apakah perkembangannya itu ada terus gitu Mas setiap tahun atau memang ada tools yang harus digunakan gitu atau gimana Mas? Kalau tools kebetulan pasti tuh kalau dilihat dari yang sekarang ya, yang apalagi yang aplikasi namanya Figma itu setiap tahun dia punya perkembangan-perkembangan yang ciamik banget kayak gitu. Dia juga punya acara tiap tahun yang namanya Config kayak gitu. Itu dia adalah kayak suatu acara yang biasanya tuh tempat Figma itu buat ngupdate-ngupdate hal yang benar-benar wah ini dia yang kita butuhkan kayak gitu. Kemana aja Figma lama banget kayak gitu. Dulu habis itu tools-toolsnya mungkin kayak Maze kayak gitu-gitu, itu juga ada perkembangan sih. Dulu sempat pakai juga tampilan visualnya, terus kayak kalau sekarang udah jauh lebih enak digunakan dibandingkan dulu kayak gitu. Habis itu Miro, dulu kita makainya masih pakai Miro kayak gitu, tapi karena sekarang udah ada FigJam, kita pakainya sekarang FigJam kayak gitu. FigJam itu aplikasi yang mirip sama Miro kayak gitu. Jadi kayak board buat brainstorming bareng sama teman-teman lain di kantor kayak gitu. Oke, nah tadi yang kepo soal toolsnya tadi boleh dicatat ya, apa yang dijelasin tuh. Aku juga bingung tuh itu apa sebenarnya. Boleh nanti di googling-googling ya teman-teman ya, biar lebih awam gitu sama bahasa-bahasanya. Oke, tadi kita ngobrolin soal belajar ya, cara belajarnya gitu. Nah, dari Mas Galuh sendiri, ketika mengawali karir ya, masuk karir akhirnya masuk UI UX, nah itu seperti apa tuh Mas journey-nya? Dan mungkin termasuk juga karir pet kali ya. Kalau dari UI UX sendiri ini karir petnya seperti apa sih Mas? Oke, kalau dulu pertama kali mungkin cerita ya, karir pertama jadi UI UX itu gimana kayak gitu. Dulu karir pertama UI UX itu magang. Dulu magang di suatu instansi negara kayak gitu. Waktu itu bikin sebuah dashboard untuk kepentingan kepegawaian negara kayak gitu. Nah, waktu di situ masuk bareng juga sama teman di kampus. Terus dari magang itu kita belajar lumayan banyak hal kayak gitu, mulai dari cara collaboration, terus kayak problem solving bareng-bareng, terus kayak kerja as a professional person kayak gitu. Jadi kayak kerjanya itu nggak cuma sendirian, tapi bareng sama orang lain kayak gitu. Nah, dari situ em, coba untuk apply ke salah satu startup juga di Indonesia, ke startup EdTech. Di tahap yang startup edutech ini tuh cukup lumayan banyak perkembangan kayak gitu, karena yang tadinya masuk ke
yang sebelumnya itu ada di sebuah instansi pemerintah, lalu masuk ke startup yang punya pace-nya tuh beneran cepet banget kayak gitu. Terus kayak perubahannya cepet, terus kayak requirement-nya bagus kayak gitu. Itu jadi sebuah jadi sebuah batu loncatan sampai sekarang ada di salah satu top unicorn apa namanya commerce di Indonesia. Tapi dulu masuk ke sini pun sebenarnya lewat akademinya mereka kayak gitu. Dulu mereka punya akademi dan kita di incubation selama 9 bulan dan setelah program 9 bulan itu di akhir kita ada tes, yaitu biasanya kita testing bukan ngetes ya, ada juri, ada penilaian. Dari 9 bulan itu nanti disorting tuh dari akademi-akademi atau dari menti-menti yang ikut, siapa nih yang bisa di-convert ke full time nakama. Kesebutkan tuh jadinya. Nah, kan bocor langsung kan. Oh, itu clue-nya ya, Mas ya. Iya. Oke, tadi kalau dari segi journey ya, kalau dari segi ini Mas, karir path-nya Mas UI UX secara general gitu, nanti bisa jadi apa aja sih Mas, makin naik gitu, atau vertikal? Kalau secara journey, di sini jurinya tuh terbagi menjadi mungkin ada satu, dua, tiga, empat ya, empat apa lima gitu ya. Ada yang journey yang karir path-nya itu ada yang mulai dari junior atau junior associate, terus langsung ke senior. Nah, dari senior ini nanti bakal dibikinin path-nya itu. Dibikin path-nya itu apakah dia itu mau masuk ke leadernya itu secara manajerial atau leadernya itu ke secara prinsipal kayak gitu. Nah, nanti itu mereka punya karir path sendiri kayak gitu. Nah, dari karir path manajerial itu nanti bakal ada senior lead-nya juga, baru dari senior lead ke head sampai ke FVP yang ku tahu. Nanti mungkin dari FVP bakal lanjut sampai ke VP kayak gitu. Jadi, kalau misalkan secara karir path UI UX menjanjikan kok karena ada juga yang udah sampai ke level VP kayak gitu. Oke, jadi journey-nya cukup panjang sebenarnya Mas ya. Dari Iya, yang cukup ya panjang. mungkin associate pertama terus sampai akhirnya ke level VP gitu. Itu. Oke, oke, oke. Nah, terus Mas tadi sebagai sekarang ini kan Mas Galus sebagai product designer ya. Day to day daily basisnya apa sih Mas yang dilakukan di kantor gitu Mas biasanya? Yang dilakukan daily to day basis ini mau jawaban singkat atau jawaban cepat? Jawaban panjang. Panjang aja Sorry, Mas. jawaban panjang. Oke. Kalau jawaban singkat cuma dua kerjanya, meeting sama ngedesain. Dah, itu aja. Tapi kalau misalkan secara panjangnya dari meeting kita biasanya ada berbagai macam meeting kayak gitu ya. Ada yang sifat meetingnya itu ada yang collaboration, ada yang sifat meetingnya itu brainstorming, ada yang sifat meetingnya itu buat problem solving kayak gitu. Nah, ada juga yang sifat meetingnya itu tuh buat sprint planning kayak gitu, atau buat nge-planning pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan sama kita gitu selama 2 minggu kayak gitu. Nah, dari meeting-meeting ini biasanya kita tuh punya output yang berbeda-beda kayak gitu. Selain meeting, kita juga biasanya tuh ngedesain kayak gitu. Nah, ngedesainnya ini tuh karena titleku adalah product designer, dariku biasanya tuh ngehandle baik itu dari proses UX-nya, dari em, problemnya itu mungkin masih abstrak, atau mungkin problemnya itu sebenarnya belum ada kayak gitu. Terus habis itu dari problemnya belum ada, kita cari problemnya itu apa sebenarnya, exact the real problemnya tuh apa kayak gitu. Sampai dapetin problemnya, habis itu kita nge-define solutionnya. Dari setelah define solutionnya, kita nge-ideate solutionnya itu. Maksudnya nge-ideate di solution itu adalah dengan cara mentranslate solution yang udah kita dapat, yang tadinya itu masih berbentuk kata-kata atau idea yang kasar, kita translate ke dalam bentuk desain kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita udah dapetin si desain ini, kita tuh bakal meeting satu lagi kayak gitu. Namanya meetingnya itu adalah checkpoint kayak gitu. Nah, meeting checkpoint ini biasanya berguna untuk dapetin feedback. Feedback apa sih maksudnya? Nah, feedbacknya itu misalkan kita udah bikin nih ideation tentang si desainnya. Misalkan kita ada exploration 1, exploration 2, sampai dengan exploration yang nggak tahu ada berapa, kayak gitu. Kita taruhlah ada exploration 5, kayak gitu. Nah, gunanya si meeting checkpoint ini adalah untuk nge-run through atau untuk sharing progres apa aja yang udah kalian lakukan sampai kalian bisa di tahap dapetin si UI exploration kayak gitu.
Nah, di tahapan checkpoint ini juga biasanya sama kita as a designer bakal dijadikan tempat untuk minta feedback atau yang biasanya kita sebut sebagai desain kritik kayak gitu. Ada yang nyebutnya desain kritik, ada yang nyebutnya juga desain feedback kayak gitu. Tapi biar lebih seru dan lebih menegangkan, namanya kita pakai namanya desain kritik aja ya kayak gitu. Nah, biasanya di fase desain kritik ini tuh desain-desain kita tuh bakal ditanya kayak kenapa kok pakai kayak gini, kenapa kayak gini, alasannya apa, reasonnya apa, ada validasinya enggak. Nah, kalau misalkan kita ngebuat tapi kita nggak nge-share konteksnya, kita bakal sering banget tuh dicecer kayak gitu. Karena pas kalian sharing kayak orang tuh nggak tahu proses kalian tuh kayak gimana. Orang tuh butuh tahu proses kalian sebelum sampai sini tuh kayak gimana supaya ketika kalian sharing konteksnya itu dapat. Jadi ketika kalian sharing expression satu, misalkan, ya jadi alasan gue membuat desain seperti ini tuh adalah karena gini gini gini. Karena tadi kan gue udah jelasin di problemnya itu gue tuh dapetin jenis problemnya tuh kayak gini. Nah, menurut gue dengan asumsi yang ada kayak gitu, problem ini tuh cocok kalau misalkan kita solving by desainnya tuh dengan cara seperti ini kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan desain kritiknya itu tidak menjadi menegangkan, tapi desain kritiknya itu menjadi sebuah wadah yang fluid kayak gitu, di mana nggak ada bukan nggak ada slack ya, nggak ada kayak rasa tegang antara gue as a speaker atau orang lain yang kita undang buat ngekritik atau ngasih feedback kita gitu. Jadi agenda dari situ tuh bener-bener fluid kayak gitu. Nah, nanti setelah desain feedback-nya itu udah selesai, kita itu biasanya bakal iterate ulang kayak gitu dari desain feedback yang udah kita dapetin kayak gitu. Tapi satu hal yang harus dicatat kayak gitu. Setiap desain feedback ini gak boleh kita terima mentah-mentah kayak gitu. Jadi setiap feedback yang kita terima itu harus kita olah dulu. Maksud olah di sini itu apa? Kita harus ngelihat dulu ini feedback yang mereka sampaikan tuh make sense nggak sih? Ini feedback yang mereka kasih tuh relate nggak sih dengan problemnya? Kalau misalkan nggak relate, nggak make sense, nggak usah diambil kayak gitu. Kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja kayak gitu. Tapi kalian catat gitu as taking note kayak gitu. Nanti setelah iterate, baru dia tuh biasanya setelah melewati fase-fase internet, kita bakal checkpoint satu lagi buat nge-update dari desain final yang udah kita lakukan, kayak gitu. Nah, dari desain final ini, biasanya kita bakal ada satu kali lagi meeting bareng sama tech gitu ya, bareng sama anak FE, anak BE, sama anak-anak yang berhubungan dengan coding kayak gitu, sama programmer kayak gitu. Nah, di fase ini kita bakal tuh ngejelasin desain kita, tapi cara menjelaskannya pun berbeda kayak gitu. Cara menjelaskannya kita itu lebih kayak ini ya desainnya, ini ya anatominya, ini ya detailsnya, ini ya use casesnya, ini ya interaction-nya, ini ya kayak gitu. Lebih ke arah visual kayak gitu. Karena programmer nggak perlu tahu kenapa dibuat kayak gini, kenapa dibuat kayak gini. Yang mereka tahu adalah bagaimana cara ini bekerja, terus dari sini kemana halamannya, terus details dari halaman A, halaman B itu seperti apa. Programmer hanya butuh itu kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, biasanya kita bakal ada yang namanya A/B testing. Nanti dari A/B testing itu kita bakal ngeliat tuh performance dari desain yang udah kita buat. Tapi kalau misalkan mungkin ada beberapa condition juga kita nggak langsung ke tag kayak gitu, tapi ada juga condition di mana kita harus nge-validate dulu nih desain kita, di mana biasanya kita ngelakuin usability testing. Nah, kalau misalkan kita melakukan yang namanya usability testing, itu flow-nya akan jauh lebih panjang dan akan jauh lebih capek dibandingkan kita tidak melakukan usability testing. Karena dari usability testing kita harus bikin planningnya, kita harus siapin pertanyaannya. Dari siapin pertanyaannya kita harus undang partisipan, kita harus melakukan interview. Dari melakukan interview kita harus menganalisa hasilnya. Dari menganalisa hasilnya kita harus bikin key takeaway-nya apa. Dari key takeaway-nya udah dapat, kita harus iterate lagi desain kita. Kira-kira dari hasil UT-nya atau dari hasil testing ini desain kita tuh bisa diimprove di sisi mananya. Baru dari situ desain kita udah bener-bener final banget kayak gitu untuk di fase satu pengerjaan kayak gitu.
Oke, panjang banget ya Mas ya. Panjang. Kayak tadi aku denger yang fase kritikal tuh kayak UI UX designer versus everybody gitu ya. Jadi Iya, kayak iya. dihakimi gitu quote and quote. Betul. Oke, tadi juga ternyata dari UI UX designer juga banyak irisan dengan divisi lain ya Mas ya. Karena tadi bareng I- sama programmer juga gitu ya. Iya, Sama development betul. level juga gitu. Jadi memang iya salah satu skill yang tadi ya soft skill yang dibutuhkan berarti dari sisi ini juga ya skill komunikasi ya Mas ya. Karena Betul. ketika menjelaskan dengan level manajerial akan beda, dengan programmer akan beda gitu ya. Jadi gimana caranya pakai bahasa manusia lah ibaratnya gitu ya. Betul. Betul Nah, banget. kalau tadi Mas yang tadi dijelasin itu salah satu journey behind the product juga kah atau itu berbeda lagi Mas? Itu termasuk ke dalam journey behind the product sih. Jadi bagaimana produk itu dibuat, itulah di belakangnya kayak gitu. Yang mungkin kalian lihat itu rapih di depan, tapi sebenarnya di belakang itu prosesnya acak aduk, ya. Berantakan kayak gitu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Aduh, kayak kayak Ruwet ya. kayak iya ruwet gitu, kayak benang terus kita jahit kayak gitu. Tapi jahitnya tuh nggak rapi, tapi yang penting belakangnya tuh rapi kayak gitu. Oke, oke. Nah, biasanya Mas, challenge apa sih Mas yang ditemui ketika bikin sebuah produk itu? Kayak challenge yang pasti pasti ada gitu. Kira-kira apa tuh Mas? Challenge Challenge yang pasti ada itu kalau misalkan ketika ada request, terus problemnya itu belum ada kayak gitu. Misalkan kita mau bikin nih sebuah fitur kayak gitu. Gue mau dong bikin fitur ini kayak gitu. Cuman problemnya tuh nggak ada kayak gitu. Nah, itu adalah part of design yang harus bisa kita ambil kayak gitu. Karena pada saat kita pengen membuat sebuah fitur atau misalkan ada request ke kita gitu kayak, Mas Galuh, gue mau dong buat fitur A kayak gitu atau buat ya pokoknya fitur A kayak gitu. Bisa nggak kalau misalkan gue request itu? Kita harus taking note gitu. Kita harus jawaban yang benar-benar netral kayak gitu kayak kayaknya bisa kayak gitu. Tapi biasanya kita bakal nanya, emang kenapa mau dibuat kayak gitu? Ada nggak problem statement-nya? Atau ada nggak triggeringnya kenapa mau dibuat kayak gitu? Reason-nya apa kayak gitu? Kalau misalkan ternyata nggak ada, itu adalah part of design yang harus jadi tanggung jawab desain kayak gitu. Karena ketika mereka pengen buat sesuatu, kita nih yang harus ngevalidate itu fitur beneran nggak sih dibutuhin sama user kayak gitu. Itu fitur beneran nggak sih emang yang dimau sama user. Itu fitur emang kenapa mau dibuat kayak gitu. Nah, itu adalah part of desainnya dan itu adalah challenging karena problemnya beneran abstrak dan kita beneran mencari sebuah problem yang tadinya tuh nggak ada, tiba-tiba ada dan beneran make sense kayak gitu. Oke, pernah nggak Mas dapat alasan pengen aja gitu? Kayaknya pernah nih kalau melihat penjelasannya. Kalau itu mungkin pernah ya, mungkin pernah kayak gitu. Tapi mungkin biasanya kalau misalkan kayak gitu kita bercanda, biasanya lebih ke bercanda. Terus kayak kita bercandain juga, tapi kadang kayak ya ujungnya kadang kayak ya itu dia beneran bercanda apa enggak sih kayak gitu. Oke, oke. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan lewat chat ya. Atau nanti kalau yang mau unmute pengen nanya langsung juga boleh. Oke, lanjut lagi nih Mas. Kalau tadi kita ngomongin produk ya, dalam pembuatan sebuah produk itu biasanya ada nggak sih Mas tentang berapa harinya kah? Terus biasanya tuh butuh berapa banyak UI UX designer sih Mas? Em, Kalau banyaknya tergantung ya. Kalau ditanya banyaknya berapa, pengen sih banyak banget ya. Biar kerjaan ringan gitu. Jadi nggak perlu dikerjain semua gitu. Jadi kayak kerjaan pun makin ringan dan kita pun makin nggak stres-stres banget kayak gitu ya. Sebenarnya sih nggak stres ya. Sebenarnya lebih lebih ke arah ringan aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi apalagi pertanyaannya sebelum yang berapa banyak? Berapa lama produk itu akhirnya berhasil dihasilkan gitu? Oh, kalau produk itu berhasil dihasilkan, kalau misalkan dari desain biasanya paling lama itu 1 bulan. Tapi kalau misalkan sampai dengan live itu bisa memakan waktu sampai dengan 3 sampai dengan 2 bulan kayak gitu. Kenapa bisa sampai dengan 3 sampai dengan 2 bulan? Karena kita harus melewati fase testing dan dari fase testing itu bakalan ada fase analisis dan dari fase analisis itu kita bakal ada fase iteration. Iteration itu kayak dari hasil analisa atau dari hasil performance testing desain yang udah kita lakukan, apa nih hasilnya? Kita harus bisa ngambil sebuah decision dari hasil analisa ini. Apakah desain itu perlu melakukan improvement atau desain itu bisa roll out 100% to user kayak gitu tanpa adanya iteration. Oke, oke.
Kalau dari segi ini Mas, UI UX sendiri gitu, aku kan pernah dengar juga ada namanya UX writer gitu ya. Nah, ada nggak Mm-mm. sih Mas komponen-komponen dari UI UX sendiri itu sendiri selain designer, writer, terus ada apa lagi gitu Mas di baliknya? Kalau yang ku tahu itu satu lagi ada yang namanya interaction designer kayak gitu. Kan kalau misalkan yang tadi kami sebut kan udah ada UI designer, UX designer, UX writer, sama satu lagi biasanya tuh interaction designer. Nah, interaction designer ini sebenarnya hampir mirip juga nih dengan yang namanya UI designer kayak gitu. Tapi biasanya yang ku tahu interaction designer itu tuh lebih fokusnya ke arah desain sistem, terus ke arah yang pertokenan, terus kayak ke arah apa ya interaction kayak ini tuh ketika diklik um, interactionnya tuh harus kayak gimana sih tampilannya, sama satu lagi namanya adalah customer experience kayak gitu. Customer experience itu biasanya tuh lebih luas lagi dibandingkan product design karena dia harus mencakup semuanya kayak gitu. Oke, ternyata ranahnya banyak juga ya Mas ya kalau di breakdown satu persatu ya. Banyak, lumayan cukup banyak. Ladang karir yang cukup menarik ya. Betul, Bisa nyebrang ke kanan kiri gitu, nggak cuma ke atas aja. betul. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan nih Mas. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dari Kak Syafira. Pernah nggak Kak testing atau analisis sebuah produk tanpa interview dan metriknya apa aja yang perlu diukur? Pernah nggak testing atau analisis sebuah produk tanpa interview? Oh, pernah. Testing atau analisis sebuah produk tanpa interview itu biasa kita lakukan dengan metode A/B testing kayak gitu. Nah, matriks apa yang mau diukur itu tergantung dari objektif dari desain kalian kayak gitu. Misalkan dari problemnya adalah ternyata conversion user terhadap produk atau terhadap seller itu menurun kayak gitu, atau ternyata kunjungan traffic ke halaman tertentu itu menurun kayak gitu. Nah, kalian tuh harus bisa nge-solving ini. Gimana caranya supaya kunjungan atau traffic ke halaman ini tuh bisa naik kayak gitu. Nanti yang pas diukur itu fokusnya adalah ke hal tersebut. Apakah ke CTR? CTR itu maksudnya lebih kayak ke jumlah kliknya atau ke CVR, ke conversion rate. Conversion rate itu biasanya sampai dia membayar kayak gitu, atau sampai ke CVR paid order. CVR paid order itu sampai beneran dia successful untuk membayar kayak gitu. Nah, itu nanti tergantung dari objektif desain yang pertama kali kalian buat kayak gitu. Ini sebenarnya tujuan dari desainnya tuh untuk ngebantu apa sih dari sisi bisnis kayak gitu. Oke, semoga menjawab tadi ya Kak Safira. Pertanyaan berikutnya, lalu apa bedanya Kak product designer dengan UI UX designer? Dari Kak Holifatus. Silakan Mas. Perbedaan yang paling cukup kerasa antara UI UX designer dengan product designer itu adalah irisan bisnisnya. Kalau UI UX designer itu biasanya fokus hanya di tampilan visual dan juga interaction bagaimana aplikasi ini bekerja kayak gitu. Tapi kalau misalkan product designer itu kita harus bisa mikirin bisnisnya. Kayak misalkan kalau misalkan kita bikin desain kayak gini, impact-nya tuh apa? Impact-nya kita tuh ada dua, impact ke user sama impact ke bisnis. Kalau misalkan impact ke user bagus, tapi impact ke bisnisnya jelek kayak gitu, itu bisa roll out kayak gitu. Tapi dengan satu syarat biasanya. Satu syaratnya itu adalah asalkan pas dia dianalisis itu tidak impactful ke matrix-matrix yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan impact ke usernya ada, impact ke bisnisnya ada, itu green light banget buat desainnya. Tapi Mas, apakah seorang product designer itu harus bisa UI UX juga Mas? UI UX designer atau sebaliknya? Wajib. Wajib. Karena product designer bakal nge-coverage proses UX dan juga nge-coverage proses UI. Jadi Oke, product designer bakal ngerjain UX, bakal ngerjain UI juga kayak gitu. oke, oke, oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Aziz. Bagaimana cara kita untuk membuat research foundation yang kuat? Membuat sebuah research foundation yang kuat harus ada objektifnya, harus ada reasonnya yang jelas kenapa kamu mau bikin atau kamu mau melakukan research ini. Jangan hanya kayak ya gue mau testing aja, emang kenapa sih, kok emang gue nggak boleh kayak gitu. Jangan kayak gitu. Tapi apa yang mau kamu validasi? Apakah cara cara penggunaannya, usability-nya, atau cara flow-nya, atau mungkin awareness-nya, atau apa yang pengen kamu tes kayak gitu. Harus spesifik, bener-bener harus spesifik kayak gitu. Selain objektifnya, kamu juga harus punya turunan dari objektifnya. Biasanya turunannya itu kayak, ya gue pengen tahu aja apakah user itu bisa pakainya nggak sih, user tuh ngerti nggak sih, user tuh ini nggak sih, user tuh itu nggak sih, kayak gitu. Jadi kayak ketika kalian research,
Harus tahu kenapanya kalian melakukan riset. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba nawarin, gue mau riset dong. Tiba-tiba ditanya sama sama klien kalian, kenapa mau riset? Ya nggak apa-apa, gue pengen tes aja, soalnya desain gue bagus kayak gitu. Bisa nggak sih dipakai sama user kayak gitu? Nah itu sih biasanya. Atau biasanya tuh yang lebih common kayak research itu kayak gini. Ini biasa sering juga di menti-menti gue kayak dia ngomong kayak, Kak, gue pengen nge-research deh, gue pengen ngevalidasi desain yang udah gue buat kayak gitu. Terus biasanya gue tanya, kenapa lo mau nge-research kayak gitu? Ya gue mau ngevalidasi aja, soalnya menurut gue desain gue bagus, terus enak dipakai. Terus kayak, kena, itu itu kalau misalkan kalian propose itu kalian bakalan langsung ditolak gitu. Kalau misalkan kalian propose di sebuah perusahaan, kayak nggak ada impact-nya juga kayak gitu. Harus bener-bener jelas kayak gitu, baseline-nya atau si objektifnya itu harus jelas dulu. Oke, semoga menjawab ya Kak Ajis. Pertanyaan berikutnya, nah ini kita balik ke istilah-istilah lagi nih Mas. Apa bedanya product manager, product designer, dan product owner dari Kak Dilva? Oke, product manager adalah problem creator atau yang biasanya si pembuat masalah, bukan pembuat masalah sih ya. Dia problem manager itu adalah orang yang biasanya kasih kita kerjaan kayak gitu. Terus kalau product designer itu adalah problem solver, dan kalau misalkan product owner itu biasanya gue cumi ya, karena gue kurang tahu juga nih product owner itu sebenarnya scope-nya segimana. Karena yang gue tahu product owner itu biasanya tuh lebih kayak dia tuh menghandle satu produk end to end produk kayak gitu, dari produk awal sampai dengan produk akhir dia tuh yang own kayak gitu. Jadi dia harus tahu dari journey pertama sampai dengan journey terakhir itu kayak gimana. Itu setahu gue product owner. Tapi ketiga pekerjaan ini masih beririsan berarti ya Mas ya? Masih masih sangat beririsan karena setahu gue tiga kerjaan ini tuh masih ada di dalam satu kuadran produk. Oke, oke, oke. Nah, ini masih seputar yang tadi nih. Tadi sempat bilang PD itu kerjaannya mencari problem. Berarti memang overlap dengan tasnya PM kah? PM kah, sorry. Berarti perbedaan proses discovery-nya antara PD dan juga PM di company kakak seperti apa ya? Em, Sebenarnya kalau misalkan ditanya overlap, enggak. Jawabannya bukan overlap. Kita harus menganggap bahwa pekerjaan atau tes yang diberikan kepada kita dari PM itu adalah sebuah collaboration. Jangan pernah menganggap kalau misalkan pekerjaan yang dikasih PM itu misalkan problemnya itu adalah belum ada kayak gitu. Jangan kayak kalian ngomelin si PM-nya, jangan juga kalian ngedumelin kayak, oh gimana sih jadi PM kok malah nyuruh gue yang nyari problemnya kayak gitu. Jangan kayak gitu. Anggap PM kalian itu adalah teman kalian, di mana pada saat PM kalian itu meminta sebuah fitur, tapi ternyata fiturnya itu masih abstrak atau masih abu-abu, kalian bantu gitu ya. Bantunya dengan apa? Bantunya dengan ngevalidasi kayak, kayaknya fitur lo masih abu-abu deh. Boleh nggak sih gue coba validasi dulu? Kira-kira fiturnya ini tuh beneran dibutuhin atau enggak? Kayak gitu. Karena dari sudut pandang gue sebagai desainer, fitur ini tuh bisa jadi nggak dibutuhin sama user. Dan gue butuh validasi itu untuk bisa ngelanjutin apakah fitur ini worth untuk dikerjain sampai ke tahapan akhir atau enggak kayak gitu. Jadi menurut gue jangan pernah bilang kayak PM sama DPD kerjanya overlap kayak gitu. Kalau misalkan udah di dalam satu tim, sebisa mungkin bekerja bagaimana cara tim itu bisa kolaborasi dengan sangat baik kayak gitu. Aku jadi penasaran nih Mas. Biasanya itu dalam sebuah company ya butuh berapa banyak UI UX sih Mas? Biasanya rata-rata yang skopnya masih kecil mungkin ya. Hmm, Kalau skupnya masih kecil, dulu pertama kali, bukan dulu, di pertama kali kerja itu, hmm, hmm, sorry ya kalau misalkan lupa, antara 8 atau 10 gitu, 10 desainer. Tapi kalau misalkan di tempat yang sekarang udah ada ratusan, Wih, berarti sebenarnya kebutuhannya cukup banyak ya Mas ya dalam sebuah company gitu ya. cukup Orang bisa dibilang banyak sih ya. cukup Oke. banyak kayak gitu. Itu biasanya tergantung dari fitur-fitur ada apa aja sih fitur-fitur di aplikasi tersebut. Semakin banyak fitur, kemungkinan semakin banyak juga demand untuk UI UX. Oke, lebih kompleks ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Karisa. Cara mengurangi bias gimana ya? Apalagi kalau tim desainnya baru dan masih kecil. Karena biasanya kurang challenge dari orang lain. Di sini gue perlu tahu dulu sih, biasnya itu dari sisi apa, kayak gitu. Apakah biasnya itu dari sisi problemnya, atau biasnya itu dari sisi desainnya, kayak gitu. Karena kalau misalkan
biasnya itu dari sisi problemnya, seharusnya itu challenge buat kita sih untuk nge-sharpening si problemnya. Tapi kalau misalkan ternyata bias dari desainnya, ya itu berarti mungkin ada yang salah dari proses desainnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata biasnya itu di luar dari itu, mungkin itu harus dicari tahu lagi kayak gitu. Cuman di sini gue nggak tahu biasnya itu tuh bias apa kayak gitu. Oke, mungkin nanti kalau mau ada tambahan pertanyaan silakan ya Karisa ya. Terus ada pertanyaan lagi seputar PM dan juga PD tadi udah dijawab ya Karisa. Terus pertanyaan lagi nih Mas, ada referensi web, buku, Instagram, YouTube atau apapun belajar tentang product designer? Kalau referensi web, gue lupa. Waktu itu pernah ke delete soalnya bookmarknya, maaf banget. Terus tapi kalau misalkan buku, gue ada beberapa buku. Yang pertama ada Petunjuk UX mulai dari nol. Terus ada Solving Product Design. Terus bentar gue lupa. Ada beberapa buku-buku yang gue baca kayak gitu. Em, Apa lagi? Ada Design System Handbook, terus ada 100 Things Every Design About People, itu bagus banget kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian udah cukup lumayan bagus, udah cukup lumayan ada pengalaman, kalian bisa belajar Learn UX, itu bagus banget kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian mau dapetin buku gratis, kalian bisa coba cari di bukunya InVision, itu ada Design System Handbook, itu bukunya gratis tapi top isinya. Oke, semoga menjawab tadi ya Kak Khalifatus. Mungkin kalau Instagram tadi yang sempat disebut ya Mas ya, ada Hello Hello Designer tadi ya kalau nggak salah, Ya betul, ada Halo Designer. sama Design Jam ya. Ya, sama Design Jam. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Pratama. Adakah tips, trik, dan cara agar mendapatkan inspirasi maupun imajinasi untuk menciptakan fitur maupun produk pada produk teh yang lagi banyak, bagi yang belum pernah sama sekali membuat dengan tangan sendiri tanpa amati tiru modifikasi desain yang sudah ada. Nah, cara mendapatkan imajinasi. Ini mungkin pada Eh, saat brainstorming juga nih penting ya, Mas ya. Cara mendapatkan imajinasi, bengong. Nggak bercanda. Nggak, cara mendapatkan imajinasi yaitu perbanyak referensi kayak gitu. Karena gue pun kalau misalkan lagi ngedesain, gue juga biasanya ngumpulin referensi-referensi kayak gitu. Karena gunanya referensi-referensi itu adalah kita ngelihat nih gimana sih caranya platform-platform lain kayak gitu nge-solving sebuah problem kayak gitu. Kita perlu ngelihat kayak oh ternyata cara platform A tuh nge-solving desainnya tuh gini, platform B tuh gini, platform C tuh kayak gitu. Nanti setelah kalian udah tahu nih cara platform A, platform B, platform C, platform D sampai nggak tahu berapa kalian mau benchmarking kayak gitu, itu nanti kalian bakal nemuin patternnya. Oh ternyata kalau masalahnya ini cara solving di masing-masing platform tuh hampir similar ya kayak gitu. Nah nanti ketika kalian udah dapetin similarity-nya itu, kalian ambil tuh kayak oh ternyata caranya tuh gini. Tapi gimana caranya supaya ini tuh bisa sesuai dengan brand value yang produk gue bikin kayak gitu. Misalkan brand value-nya e-commerce kayak gitu. Gimana sih caranya supaya cara problem solving-nya tuh kayak gini tapi bisa tetap digunain di sisi e-commerce kayak gitu. Nah, itu biasanya kalian kayak mikirin aja tuh ini kalau diklik tuh gimana, ini kalau misalkan bentuknya kayak gini cocok nggak ya. Terus kalian juga harus perhatikan yang namanya produk hierarki apa namanya information arsitektur dan juga visual hierarki kayak gitu karena itu adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan kayak gitu. Nanti mungkin dari Mas Pratama bisa cari apa itu information arsitektur, apa itu visual hierarki. Karena dari Mas Pratama kalau misalkan bentuk itu terlebih dahulu di awal, itu proses untuk nge-UI desain itu bakal jauh lebih mudah dibandingkan Mas Pratama nggak tahu mau buatnya tuh tampilannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi dibuat dulu strukturnya, baru abis itu ditranslate ke dalam sebuah UI design. Nah, ada pop-up question juga nih, Mas. Kalau dari kacamata seorang product designer gitu ya, kalau misalnya nih Mas Galuh lagi scroll-scroll aplikasi atau apa gitu, ada nggak sih kayak apa ya, mungkin minor bug kah atau trouble kah yang hanya bisa dilihat oleh product designer? Ada nggak Mas kira-kira? Terus kayak Oh, gatel gitu. ada. Apa Biasanya tuh Mas? tuh ada. Biasanya tuh pas kita lagi mungkin lebih bicaranya pas kita lagi A/B testing kali ya, atau mungkin pas lagi di fase produknya itu belum live kayak gitu. Biasanya tuh mata kita tuh karena udah sering banget ngelihat spacing-spacing yang kecil atau kayak ukuran-ukuran teks yang berbeda. Pas ngelihat kayak
weh, ini kenapa beda? Kok beda? Ini yang di sini di Figma sama ini beda. Lihat dong di Figma gini gini gini. Ini kenapa beda? Misalnya kita kayak gitu kayak ngasih tahu kayak, woi, maaf nih, teksnya beda, spacingnya beda. Bahkan kita tuh bisa ngelihat kayak, wih, ini padahal spacingnya dikit gitu, tapi di mata kita tuh kayak gede kayak gitu. Tapi pas beneran kita cek ke tagnya biasanya kayak, nah bener kan, teksnya BF ya apa namanya, jarak antara komponen satu atau dengan komponen yang lain itu beda kayak gitu. Itu biasanya mata kita tuh udah sejeli itu gitu kalau misalkan kita udah sering ngedesain. Ini termasuk kalau ngelihat produk-produk kompetitor juga berarti ya Mas ya? Ya betul. Iya, Biasanya iya. biasanya kita bisa sampai kayak, wah ini marginnya 2 nih, spacingnya 4 nih. Kita bisa kayak sosokan cenayang gitu. Wih, dikulitin ya. Iya. Oke, oke. Pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Aziz. Kapan kita harus menggunakan design token atau build design system, Mas? Pertanyaannya cukup rumit. Kalau misalkan desain token, kalau misalkan dari foundation kalian itu udah pakem, baik itu dari color, shadow, typography, dan lain-lainnya, untuk yang foundation yang biasanya digunakan itu kalian udah pakem, itu boleh digunakan desain token, tapi untuk foundation terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dari sisi desain komponennya itu belum pakem, saran gue jangan dulu gunain desain token. Karena kalau misalkan dari sisi desain komponennya itu belum pakem atau belum bisa dikunci istilahnya, itu desain token kalian bakal dikit-dikit berubah, dikit-dikit berubah, dikit-dikit berubah kayak gitu. Jadi bakalan susah untuk nge-maintain kalian kayak gitu. Terus kapan juga harus ada build design system? Kalau misalkan kalian ngerasa, duh capek banget gue ngebuat ini buat button lagi, padahal kemarin gue udah buat button, kenapa harus gue buat lagi? Kenapa gue harus ini lagi? Kayak gitu. Jadi ketika ada repetitif atau ada pengulangan yang kalian lakukan atau yang kalian rasakan selama kalian melakukan beberapa kali desain kayak gitu, itu mungkin menurut gue adalah waktu yang sangat tepat untuk kalian bikin desain sistem. Bukan desain sistem ya, sorry, desain library. Kalau desain sistem itu jauh lebih kompleks dibandingkan desain library. Oke, semoga terjawab Kak Aziz. Nah, ini ada dua pertanyaan tentang portofolio nih, Mas. Pertama, bagaimana cara memperbanyak portofolio? Apakah dengan cara ikut bootcamp, betul sekali ikut bootcamp, atau dengan cara bikin dummy project? Lalu, bagaimana cara mencantumkan si portofolio tersebut, Mas? Kalau misalkan untuk perbanyakin portofolio, betul banget tuh tadi yang dibilang sama Kemika, bisa juga ikut bootcamp kayak gitu. Terus bootcamp itu nanti kan biasanya bakalan banyak banget tuh pelajarin-pelajarin hal yang jadi dasar kalau misalkan kita pengen masuk ke ranah UI UX kayak gitu. Terus untuk menambah pengalaman, kalian bisa ikutin lomba atau mungkin kalian bisa ikut 100 days challenge kayak gitu. Itu biasanya tuh lebih kayak kalian tuh dalam 100 hari harus absen loh, harus absen ngebuat desain yang berbeda-beda kayak gitu. Tuh nanti kalian bisa jadiin sebuah portofolio. Lihat deh perkembangan gue dari hari pertama sampai dengan hari 100, lihat deh perkembangannya kayak gini. Itu bisa kalian jadikan sebuah portofolio. Lalu dari sebuah portofolio jangan hanya mencantumkan hasil dari 1 sampai dengan 100, tapi ceritakan bagaimana kalian bisa improve dari halaman 1 sampai dengan halaman 100. Itu akan jauh lebih bagus dibandingkan kalian cuma kayak, ini loh hasil desain dari dari hari pertama sampai dengan hari 100. Gue nggak butuh. Gue butuhnya adalah apa yang lo lakukan dari hari pertama sampai dengan hari 100. Impact ke lo apa, learning ke lo apa. Itu jauh lebih bagus. Oke, semoga menjawab tadi ya pertanyaan seputar portofolio. Nah, ini makin lama pertanyaan semakin teknis nih Mas ya, makin muncul bahasa-bahasa alien alien yang saya nggak ngerti nih. Oke, kita coba pertanyaan ini. Dari Kak Aprilia nih, bagaimana caranya agar product designer, UI UX designer melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya? Karena ada case dari program manajernya sendiri menganggap UI UX adalah lead dari project juga yang mana harusnya yang lead project adalah project manager. Oh, mungkin tadi ya soal ini Mas, job desk ya, seputar job desk tadi. Oh iya, Ada jadi irisan-irisan antar divisi. betul. Jadi kayaknya ini adalah kayak yang tadi gue bilang ya. As long as kalian itu sebagai tim dan kalian punya capability untuk nge-lead, why not? Kayak gitu menurut gue. Karena dari kalian punya pengalaman lead, kalian bakal punya pengalaman yang bagus banget. Kalian bisa dapetin exposure pertama. Terus kedua, kalian bisa dapetin sebuah pengalaman yang memang bisa nge-manage orang-orang. Itu pengalaman yang sangat berharga menurut gue, kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian hanya
ada di lingkup-lingkup situ aja kayak gitu, kayak kalian hanya menerima 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 aja. Itu menurut gue sayang kalau misalkan dilakukan. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian dan kalian harus bisa lihat kayak, oh, this is a change buat gue. Ini adalah kesempatan yang bagus buat gue. Kenapa nggak gue ambil kayak gitu? Kalau misalkan salah pun nggak apa-apa. Ini adalah kesempatan pertama kayak gitu. Tapi dari kesempatan pertama inilah kalian bisa belajar dan juga kalian bisa memperbaiki untuk bisa dapetin kesempatan berikutnya, kesempatan berikutnya, kesempatan berikutnya. Semakin kalian banyak mengerjakan hal-hal kayak gitu, karir kalian juga akan semakin bagus. Oke, semoga tadi menjawab ya Kak Aprilia. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas, karena waktu kita juga terbatas ya. Dari Mas Ian. Mas, tips membuat desain sistem biar memudahkan developer itu gimana ya, Mas? Seperti alur pembuatan komponennya. Apa harus buat interface screen-nya dahulu, baru buat desain sistemnya? Karena jika buat desain sistemnya dulu, nanti ada komponen tidak terduga di waktu pembuatan screen-nya. Nah, ini bahasa-bahasa alien nih, Mas. Silakan, Mas. Oke, jadi kalau tips buat desain sistem yang tadi pertama udah gue kasih tahu, kalian coba buat dulu foundationnya. Foundationnya itu terdiri dari tipografinya, terus terdiri dari spacingnya, margin, padding, dan lain segala macamnya. Itu kalian harus define. Mulai dari tipografi, margin, padding, maaf pengulangan, terus habis itu color, terus shadow, dan juga lain-lain yang ada di properties ke panel sebelah kanan itu harus kalian define secara baik kayak gitu ya. Jadi kayak kalian harus define mulai dari shade-nya, mulai dari turunan warnanya, terus kayak primary color apa, secondary color apa, tertiary color apa, dan hal-hal yang berhubungan di cluster foundation itulah. Pokoknya kalian harus bisa ngedefine itu secara rapi, secara terstruktur, terus secara baik lah gitu. Jangan sampai ada yang ngemis kayak gitu. Kalian harus coba untuk recheck, double checking, double checking, double checking sampai nanti ketika kalian lihat kayak oke, ini udah mantep, kita bisa bawa ke developer kayak gitu. Terus untuk interface screen-nya dahulu atau desain sistemnya dahulu, gue akan suggest kalau misalkan produk kalian itu masih kecil, gue akan suggest untuk bikin screen-nya dulu kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian mau mudahnya, kalian bisa cicil untuk major major komponen kayak misalkan button, terus kayak misalkan button sheet, kayak misalkan empty state, terus kayak misalkan illustration, terus kayak misalkan card, terus kayak misalkan product card, terus kayak misalkan navbar, bottom bar yang di bawah, navbar itu yang di atas kayak gitu. Atau misalkan per ikonan kayak gitu. Itu kalian bisa cicil kayak gitu daripada kalian dikit-dikit coba buat ntar tiba-tiba ada desainer lain buat kok beda navbarnya, kok beda bottom barnya kayak gitu. Lebih baik kalian buat dulu si major-major komponen ini, baru habis itu nanti kalian bisa kembangin ke desain sistem atau komponen-komponen yang lain. Oke, mantap. Semoga terjawab tadi ya, Mas Ian. Wah, udah mantap, Mas. Sip. Oke, Mas Galuh selain menjadi product designer, sebagai mentor juga ya, Mas Ian? Iya, kebetulan sebagai mentor juga. Nah, itu handle apa tuh, Mas, sebagai mentor apa? Kalau kemarin kebetulan habis handle Comfest, jadi kebetulan kemarin dikasih kesempatan buat handle di salah satu acaranya universitas yang ada di Indonesia kayak gitu, dan kebetulan grup yang gue mentorin kebetulan alhamdulillahnya mereka jadi best team sih, jadi acara tersebut kayak gitu. Oke, wah keren, keren, keren. Ini kalau ada yang mau mentor sama Mas Galuh, bisa nggak nih, teman-teman di sini? Bisa, bisa, bisa kok, bisa, bisa. Biasanya gue juga waktu itu gue pernah open ADP list, cuman kemarin karena gue udah 5 hari kerja, jadi kayaknya buat yang bulan-bulan lalu itu gue sempat vakum, tapi gue pengen mulai aktifin lagi sih si mentoring itu. Oke, oke. Semoga makin merajut loh, jadi meroket ya Mas ya karirnya ya. Siap, terima kasih. Oke, Mas, sebelum kita tutup, boleh dong Mas closing statement nih buat teman-teman di sini yang mungkin baru mau belajar atau yang sekarang sudah belajar nih. Tadi banyak pertanyaan teknis juga. Silakan Mas. Oke, closing statementnya mungkin kalau misalkan kalian pengen jadi UI UX designer, jangan pernah apa ya, jangan pernah menjadi seorang yang yes person kayak gitu. Itu adalah itu biasanya banyak banget sih yang kayak gue mau buat ini dong, gue mau buat ini dong, bisa ya gitu ya. Kalian harus bisa menjadi seseorang yang kayak bukan nolak kayak gitu, tapi kalian harus nanyain dulu kenapa sih mau dibuat ini kayak gitu. Karena kalau misalkan nolak itu terkesannya kayak kalian tuh nggak mau kerja kayak gitu, kayak ini tuh bukan ranah gue kayak gitu, gue tuh nggak mau buat ini kayak gitu.
Tapi kalian harus bisa menanyakan dulu kayak kenapa kalian mau, kenapa lo mau buat ini, kenapa mau ada tambahan fitur ini, kenapa kayak gitu. Jadi ketika kalian mau jadi seorang product designer atau menjadi seorang ya UX designer, tekankan bahwa critical thinking itu adalah sebuah hal yang perlu kalian asah. Oke, super sekali ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau ini Mas, kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi, mau nanya-nanya lagi, mungkin ada sosial media yang bisa di-share Mas. Ada sosial mediaku ada di Twitter satu, itu Galuh AKHDNDK. Galuh Akdendika sih kalau misalkan di Twitter, tapi kalau misalkan di Instagram Galuh AKHDNDK itu. Biasanya kalau misalkan kalian mau nanya-nanya bisa di sosial media itu. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut atau tadi mungkin pertanyaannya ke skip ya, silakan ya Mas lewat Twitter. Oke, thank you banget Mas Galuh udah meluangkan waktunya malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di event berikutnya ya Mas ya. Yes, terima Thank you kasih. Mas Galuh, selamat Terima kasih malam. kami ke terima kasih semuanya. Bye bye. Bye-bye. Oke, teman-teman kita udah selesai di sesi yang pertama ya. Thank you banget teman-teman yang udah stay dan juga tadi pertanyaannya banyak banget ternyata yang masuk ya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang mungkin mau belajar UI UX jadi beneran pengen belajar atau yang mungkin sekarang udah berkarir di UI UX mau mantepin lagi, silakan. Semoga semangat semuanya dengan karirnya masing-masing. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua nih. Sesi yang kedua itu kita ada penjelasan ya, perkenalan kita kenalan lebih jauh mengenai Hacktivate gitu ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu Hacktivate itu apa. Nanti di sini ada temanku, ada Kak Mega. Halo Kak Mega. Halo Kak Mika, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat malam. Oke, nanti dari Kak Mega akan menjelaskan ya seputar Hacktivate. Jadi nanti kalau teman-teman yang ada yang ingin tanyakan silahkan melalui kolom chat gitu. Oke, Kak Mega silakan dimulai. Oke, thank you Kak Mika. Halo teman-teman, thank you banget sebelumnya aku pengen mengucapkan ke teman-teman di sini yang udah menyempatkan hadir nih ya. Semoga tadi untuk talk show-nya sendiri mencerahkan teman-teman nih ya, yang tadi kan di awal banyak yang info katanya mau switching career, nggak punya background uh, IT sama sekali atau UI UX sama sekali. Nah tadi semoga pemaparan dan juga talk show dari Mbak Meke dan juga Mas Galuh memberikan sedikit insight ya buat teman-teman. Nah kalau misalnya tadi teman-teman sama Mas Galuh sama Mbak Meke ngobrol-ngobrol banyak terkait teknis-teknis UI UX itu sendiri. Terus juga tadi sempat menyinggung soal portofolio, gimana sih caranya supaya cepet jago, supaya certified juga diakui gitu ketika teman-teman mungkin cari kerja, switching career, kemampuan dalam kebisaannya teman-teman dalam ranah UI UX-nya itu gimana sih caranya supaya diakui, supaya punya banyak portofolio yang relevan juga. Nah kan tadi sempat disinggung-singgung katanya join bootcamp aja gitu ya. Nah hari ini aku teman-teman malam ini pingin memperkenalkan ke teman-teman uh, mengenai bootcamp di Hacktivate. Jadi kita mau kenalan nih. Mungkin sebelumnya aku boleh tahu nggak sih kira-kira di sini teman-teman ada yang udah tahu Hacktivate atau belum? Coba tulis di kolom komen ya. Aku pingin tahu. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Nah, jadi teman-teman aku pingin jelasin dulu nih ya kira-kira Hacktivate itu apa. Oh, ada dari Kak Ian tahu, Kak. Oke, best. Thank you Kak Ian. Teman-teman yang lain ada yang belum tahu? Ada Kak Indra juga di sini belum tahu. Kak Wahyu udah tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang belum tahu malam ini kita kenalan ya. Untuk slide aku udah kelihatan teman-teman aman? Oke, hai Kak Andri, Kak Fajar, Kak Aryo, kita kenalan malam ini ya. Slide aku aman ya, kelihatan ya? Oke, siap. Aku mulai ya. Nah, jadi teman-teman seperti yang teman-teman mungkin ada yang udah tahu, yang belum. Jadi Hacktivate itu basically kita penyedia layanan bootcamp ya atau pelatihan yang mana teman-teman itu kita akan mentransform teman-teman yang memang nggak perlu punya background IT, nggak apa-apa, nggak masalah. Dari memang yang mau ada background ataupun nggak ada background, itu kita sediakan pelatihan. Biasanya lamanya 2 sampai 4 bulan, tergantung dari program apa yang teman-teman ambil gitu ya.
Nah, itu sampai, teman-teman jadi, talent ready. Jadi bukan cuma jadi lulusan dan udah sampai situ, itu enggak. Tapi, Hacktivate membantu teman-teman sampai jadi talent ready, sampai teman-teman juga kita, lakukan bantuan pencarian kerja ke hiring partner kita. Nah, hiring partner itu apa, Mbak Mega, gitu ya. Hiring partner itu adalah, perusahaan yang kerjasama sama Hacktivate. Jadi mereka win-win lah. Mereka tahu nih apa aja yang dipelajarin di Hacktivate kan, karena kita untuk kurikulumnya sendiri juga dibantu pembuatannya oleh hiring partnernya. Jadi mereka ketika lulus, mereka percaya sama lulusan Hacktivate, kurang lebih kayak gitu. Dan sebagai bocoran, salah satu hiring partner kita itu adalah kantornya Mas Galuh gitu ya. Tadi kalau teman-teman udah tebak-tebakan buah manggis nih sama Mbak Mega sama Mas Galuh, kira-kira kantornya Mas Galuh itu apa? Jadi kantornya Mas Galuh juga menjadi salah satu hiring partner Hacktivate. Jadi lulusan Hacktivate juga banyak banget yang kerja di kantornya Mas Galuh gitu. Oke, nah jadi ini teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi ya, by far untuk yang sudah enrolled menjadi student di Hacktivate itu kurang lebih ada 4.000 student saat ini. Kemudian yang sudah lulus kurang lebih itu ada 2.100 student, yang sudah bekerja kurang lebih ada 2.000-an. Dan untuk average salary-nya by far kita di 9,5 juta itu karena kan banyak juga dari teman-teman student kita yang memang entry level ya. Jadi junior level gitu, dan ini untuk average salary-nya gitu Kak ya. Mega, Terus sorry by ya, far Kak kita Mega. iya. Screen-nya baru keganti. Nah, baru keganti nih. Oh, agak nge-lag ya? Iya, kalau nggak aku bantu aja ya. Oh, boleh boleh boleh. Aku stop sharing kalau gitu Oke. ya. Kalau gitu ya. Iya, iya. Oke, thank you udah info. Tapi kalau suaraku aman ya teman-teman ya? Oke, thank you Kak Fajar responsnya. Sip, sip. Kita lanjut ya. Oke, thank you Kak Andri juga untuk responsnya. Nah, ini by far kita punya 4 full time program, bootcamp program yang nanti mungkin akan aku jelaskan lebih lanjut di next slide ya. Kemudian juga untuk offline kampus kita by far kita udah ada 3 kampus di Indonesia, yaitu di Pondok Indah di Jakarta, kemudian ada di BSD di Tangerang, dan juga ada di Surabaya gitu ya. Dan untuk online courses-nya by far kita ada kurang lebih 185, dan juga yang tadi aku sempat sebut-sebutin hiring partner yang siap nge-hire teman-teman ketika nanti teman-teman lulus dari program, by far itu kita ada sekitar 870 perusahaan. Yang salah satunya tadi aku bilang ada perusahaannya Mas Galuh tuh ya. Nanti aku spill beberapa hiring partnersnya itu apa aja. Nanti teman-teman boleh tuh tebak-tebak lagi kira-kira menerka-nerka Mas Galuh kerjanya di mana gitu ya. Oke, boleh lanjut. Nah, jadi ini untuk learning value-nya sendiri dari bootcamp Hacktivate gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu up to date curriculum atau curriculum of industry trends. Jadi memang kurikulum yang kita gunakan itu selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman. Yang seperti aku sempat singgung juga tadi, jadi untuk pembuatan silabus dan kurikulumnya kita nggak sendiri. Tentunya kita punya tim curriculum developer, tapi selain itu kita bekerja sama dengan hiring partner, jadi akan lebih relevan lah buat teman-teman ya. Jadi hiring partner kita juga terlibat dalam pembuatan kurikulumnya gitu. Jadi mereka akan review nih dalam jangka waktu berapa bulan sekali, kira-kira untuk kurikulumnya ini masih relevan nggak sama kebutuhan pasar, sama kebutuhan di industri gitu ya. Kalau misalnya memang ada yang sudah nggak relevan lagi, itu akan kita ganti dan akan di add on dengan kurikulum yang lain, seperti itu kurang lebih. Jadi cukup relevan, quite relevan dan cukup fair untuk teman-teman. Jadi nanti ketika lulus memang sudah praktikal banget ilmunya. Jadi apa yang teman-teman kerjain selama bootcamp, apa yang teman-teman pelajarin selama bootcamp, itu yang akan teman-teman gunakan nanti ketika teman-teman bekerja, gitu. Nah, kemudian projects mimicking real job. Seperti tadi juga yang udah disinggung, jadi kenapa keuntungannya ikut bootcamp itu apa? Salah satunya teman-teman ketika lulus, teman-teman itu nggak cuma bawa tangan kosong atau ijazah atau sertifikat aja, tapi teman-teman juga akan bawa banyak portofolio. Tugas-tugasnya teman-teman yang tadi aku bilang itu kan cukup project-nya itu industri tren ya, mengikuti tren industri juga.
Jadi untuk tugas-tugasnya project oriented, ketika lulus projectnya banyak, otomatis untuk portofolionya teman-teman juga banyak gitu. Jadi nilai jualnya teman-teman udah lumayan tinggi tuh, nggak cuma bawa ijazah doang, tapi juga bawa banyak portofolio nanti ketika interview dengan hiring partner gitu. Nah kemudian teman-teman juga akan punya banyak community baru tentunya. Jadi nggak cuma berhenti sampai di lulus aja, tapi Activate juga punya komunitas-komunitas alumni. Di sana teman-teman biasanya teman-teman lulusan kita sharing-sharing tuh, teman-teman sharing-sharing ilmu, sharing-sharing update, sharing-sharing project dan lain-lain gitu. Jadi exposure-nya selain teman-teman dapat exposure ke hiring partner, teman-teman juga dapat exposure secara relasi gitu ya. Nah, kemudian yang tadi aku bilang juga, jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman ini sudah disiapkan juga untuk jadi talent ready. Jadi kita juga nggak berhenti sampai teman-teman graduation aja, tapi setelah itu kita juga akan ada kelas karir, kelas persiapan karir, yang mana teman-teman akan dibimbing gimana sih sampai nanti menghadapi interview, nanti penjadwalan interview dan lain-lain itu akan dibimbing oleh tim career coach kita. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, benar-benar dari awal sampai akhir end to end teman-teman itu akan dibimbing sama Activate gitu ya. Kemudian boleh next kami ke. Nah ini teman-teman buat overview bootcampnya ya. Nanti mungkin hari ini aku bakalan fokus aja untuk menjelaskan yang UI UX, tapi ini ada beberapa bocoran program yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi memang macam-macam banget, kayak tadi aku bilang teman-teman beragam nih, belajarnya bisa 2 bulan sampai 4 bulan. Tergantung dari dari program yang teman-teman ambil gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau capture boleh banget, atau kalau teman-teman sebenarnya ini semua ada tertera di website kita, pendaftaran juga kita gampang banget semuanya satu portal di sana, mau teman-teman download silabus, mau lihat-lihat doang dulu, window shopping itu di website kita juga ada. Teman-teman bisa langsung pergi ke www.haktif8.com, nanti ada semua di sana informasinya gitu ya. Nah, terus mungkin kalau yang malam ini mau aku singgung soal UI UX Designer Bootcamp. Nah, ini kita untuk kelasnya sendiri ini ada 16 minggu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi intensif untuk kelasnya ya teman-teman ya, kayak sekolah atau kuliah gitu. Nah, ini untuk kurikulumnya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi memang kurikulumnya satu mengikuti tren dan industri, dua kita nggak cuma bikin sendiri, nggak cuma bikin-bikinannya Kurdevnya Haktif gitu ya, tapi memang sudah kita berkolaborasi dengan tim hiring partners kita gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kurikulum ini juga bisa teman-teman download di silabusnya di website kita, atau nanti mungkin kalau diperkenankan nanti aku izin ke Kameke untuk aku juga sharing nih silabusnya di grup kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa baca kurang lebih untuk detailnya seperti apa kira-kira pembelajaran di Activate dari awal sampai akhir. Poin-poin apa aja yang akan dipelajari seperti itu. Nah, ini tadi ini juga bagian dari kurikulum yang sama seperti yang tadi ya. Jadi pertama-tama pastinya di 3 minggu pertama teman-teman itu akan belajar soal konseptualnya dulu. Kemudian nanti sampai di akhir teman-teman akan belajar portfolio development, prototyping, dan juga membuat tugas akhir gitu ya. Again, untuk detailnya seperti apa Mbak Mega, detailnya nanti aku izin share ya, atau teman-teman bisa download silabusnya gitu ya. Nah, ini untuk timeline belajarnya teman-teman. Jadi di week 1 sampai week 3 teman-teman itu akan belajar soal conceptual exploration. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman itu akan belajar mengenai konsep-konsepnya dulu, dasar-dasarnya dulu, framework-nya dulu. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang join di Activate itu kita tidak mengharuskan teman-teman yang memang punya basic. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya basic pun boleh banget buat join gitu ya. Kita di sini belajar sama-sama dari awal, kita kosongin dulu gelasnya, kita samakan persepsinya gitu. Jadi teman-teman yang nggak punya basic nggak perlu takut, karena untuk tim instruktur kita juga pasti akan membantu, dan kita juga ada sesi one on one mentoring gitu ya. Nah kemudian
Lanjut ke week 4 sampai week 6, kalau teman-teman untuk secara konseptual, secara framework udah mulai, udah mulai mateng gitu ya. Nah, kita mulai prototyping nih di sini dan juga testing kayak tadi bikin-bikin dashboard gitu ya, kayak yang diinfokan oleh Mas Galuh gitu. Kemudian lanjut, teman-teman udah mulai lebih advance di week 7 sampai 8, teman-teman akan membuat, portofolio ya, atau case study atau final project gitu ya. Dan teman-teman di sini juga untuk portofolionya sebenarnya nggak cuma di fase akhir aja, tapi di week 1 sampai week 3 itu juga ada project, ada mini-mini project, ada tugas yang mana itu juga bisa teman-teman jadiin portofolio. Jadi ketika teman-teman lulus portofolionya nggak cuma satu, tapi akan ada beberapa gitu ya. Nah, ini untuk, kurikulumnya, pembahasan kurikulumnya yang lebih mendalam lagi ya, teman-teman bisa lihat lagi di sini beserta outcomes-nya, more or less ini seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya. Nah, nanti di akhir itu akan ada career support ya, teman. Dan ini untuk, setelah nanti teman-teman lulus, aku kan tadi sempat bilang ya akan ada career support, akan ada career coaching. Career coaching itu apa, Mbak Mega? Career coaching itu adalah, eee teman-teman yang akan menuntun, student-student kita, kira-kira kalau misalkan teman-teman nih mau, diskusi dulu nih, kira-kira apa ya, job, position yang cocok untuk aku selama aku kelas nih kayak gini nih Kak, progres aku, kira-kira apa ya job position yang paling cocok untuk aku, nanti akan dibantu untuk pencarian kerja yang paling sesuai lah sama skill-nya teman-teman. Dan ini di sini adalah beberapa pilihan yang memang job positions yang memang bisa teman-teman pilih ketika teman-teman lulus setelah jadi UI UX designer dari Bootcamp Activate gitu. Oke, nah selanjutnya kita boleh lanjut lagi Kak Meka untuk, nah ini career support gitu ya. Nah, career support ini berupa apa aja? Career support ini berupa, CV and, resume preparation. Jadi teman-teman akan diajarin nih gimana sih caranya bikin CV yang memang ATS friendly. Nah, kan sekarang ini kayak misalkan teman-teman kalau kerja kayaknya melamar tapi kok aku nggak dapet panggilan. Mungkin aja CV-nya teman-teman itu nggak masuk ke, eee sistemnya HR gitu, jadi mental. Nah, ini gimana sih caranya bikin yang ATS friendly atau enggak CV yang memang menarik. Kemudian juga kalau misalkan untuk teman-teman yang belum pernah kerja sebelumnya, fresh graduate atau lulus SMA, teman-teman akan diajarin juga gimana sih caranya interview, gimana sih supaya, cara yang baik menyampaikan, perkenalan diri, menyampaikan portofolio kita seperti apa, itu akan diajarkan juga sama tim career. Karena untuk tim career kita, basically mereka itu dari tech recruiter gitu, jadi sangat spesifik gitu ya. Nah, kemudian ini tadi, untuk body system itu adalah, eee, exposure, jadi teman-teman juga akan punya, exposure untuk, punya komunitas lah ya, sama sesama student maupun alumni, gitu. Nah, selanjutnya ini untuk kelas karir yang seperti aku infokan tadi, itu tempat di mana teman-teman bisa, berdiskusi mengenai kira-kira, career path seperti apa misalkan yang teman-teman mau, dan jadi teman-teman harus ambil job position apa, dan lain-lain, itu nanti bisa one on one juga sama tim career kita. Nah, mungkin aku sekalian aja ya, ini ada pertanyaan dari Kak Indra, karena ini, menyangkut juga nih sama soal career juga, career coaching ini include ke dalam bootcamp apa beda lagi? Nah, jadi terima kasih Kak Indra untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi untuk, career coaching ini atau kelas karir ini sudah termasuk ke dalam, layanan atau fasilitas dari program Kak Indra atau teman-teman, gitu ya. Jadi, yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman join bootcamp, selain of course pembelajaran, ada one on one mentoring juga, mentornya bisa one on one sama instruktur, teman-teman juga bakalan dapat kelas karir yang mana ini udah include ya, jadi nggak ada add on atau tambahan apa-apa lagi. Kemudian selain 2 ini, kita tuh punya psikolog, namanya engineering empathy. Jadi, teman-teman juga itu udah include juga tuh, jadi ada kelas psikolog juga. Jadi kalau teman-teman misalkan burnout, demotivasi, teman-teman butuh layanan konseling dengan psikolog itu kita sediakan juga gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Geri, untuk lulusan SMA apakah bisa? Bisa. Untuk minimum pendaftaran kita itu
Minimum SMA ya Kak Geri, dan itu nggak perlu yang penting punya ijazah SMA gitu. Karena ini menyangkut nanti dengan perbantuan pencarian kerja, otomatis dari tim hiring partner pastikan akan membutuhkan dokumen administrasi seperti ijazah ya, dan itu minimal SMA atau SMK atau sederajat ya gitu. Oke, boleh lanjut Mbak Meke. Nah, ini dia dari hiring partners kita. Tapi kayaknya karena kita kan hiring partnernya 860. Nah, kayaknya nih perusahaan yang Mas Galuh nggak ada di page ini. Jadi kalau teman-teman lagi tebak-tebakan nih, Mas Galuh kerja di mana ya gitu. Jadi clue dari aku adalah nggak ada di sini. Jadi di another page ya. Karena nggak mungkin kita masukin semuanya. By the way. Oke, jadi ini adalah hiring partner kita teman-teman, yang mana nanti akan siap untuk meng-hire teman-teman ketika teman-teman selesai dari bootcamp-nya gitu. Dan by the way, ketika teman-teman nanti bootcamp, kemudian kan nanti ada final project. Final project itu akan dipresentasikan. Jadi seperti ujian skripsi gitu ya, teman-teman akan mempresentasikan final project-nya. Dan itu final project-nya teman-teman itu akan ada kayak ibaratnya dosen pengujinya gitu ya. Nah, yang akan jadi dosen penguji dan yang akan jadi penonton itu adalah hiring partners gitu teman-teman. Jadi di hari teman-teman graduation itu biasanya sudah ada interview session gitu. Oh, ada yang spill nih Kak Oya, Kak Oy. Oke. Nah, ini untuk kelasnya teman-teman. Jadi by far untuk UI UX itu kita buka 2 metode. Yang pertama kita kita tuh punya 2 metode. Yang pertama akan aku jelasin itu adalah remote learning ya, atau belajar nya nggak direct nih, nggak tatap muka. Jadi kayak kita gini sekarang gitu ya. Nah, itu medium yang dipakai apa? Medium yang dipakai itu kalau nanti selama belajar itu di Zoom, teman-teman. Jadi kayak gini. Jadi nanti ketemu instruktur sama ketemu teman-teman satu kelasnya itu akan di Zoom. Kemudian kalau untuk komunikasi di luar kelas itu seperti apa Mbak Mega dengan instruktur, dengan tim Hacktivate, atau dengan apa namanya, dengan teman-teman sekelas aku yang lain gitu, itu gimana? Nah, kita akan pakai Discord gitu ya. Nah, terus kalau untuk pengumpulan tugas dan untuk pembagian materi dan lain-lain itu biasanya kita pakai GitHub dan Google Classroom, teman-teman. Gitu. Nah, ini untuk kelas UI UX saat ini kita buka kelas online dan kelas offline gitu ya. Jadi Kak Indra yang pengen tatap muka, kalau nggak bisa ke Jakarta jangan sedih. Kak Indra bisa ambil kelas yang remote ya. Oke. Nah, boleh lanjut kami ke dari Kak Noval. Final project itu individu atau tim? By far biasanya untuk final project itu tim Kak Noval biasanya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, tapi kembali lagi itu kan secara kurikulum kan kita berubah-ubah ya. Nah, nanti tinggal mengikuti arahan dari instrukturnya saja gitu. Perbedaan UI UX 16 week dan 8 week apa Mbak Mega untuk dari Kak Robi? Perbedaannya adalah kalau yang 16 week itu teman-teman belajarnya bootcamp. Jadi apa namanya? Intensif ya dari hari Senin sampai hari Jumat, kemudian dari jam 9 sampai jam 6 sore. Kalau yang 8 minggu UI UX-nya itu adalah professional development program, bisa diambil sama teman-teman yang memang ada kegiatan di siang hari gitu ya, nggak misalkan bekerja atau kuliah nggak bisa ikut yang intensif, dan itu kelasnya malam dari jam 7 sampai jam 10 malam. Kemudian cuman 2 kali seminggu, sorry, cuman 2 kali seminggu. Tapi perbedaannya tentu karena intensitasnya juga berbeda ya. Jadi perbedaannya kalau untuk yang part time program atau professional development program 8 minggu ini kita nggak ada bantuan pencarian kerja ya Kak ya. Jadi hanya sertifikat dan juga project yang bisa jadi portofolio aja gitu. Oke, kita lanjut ke investment fee-nya, teman-teman.
Nah, jadi ini adalah biaya investasi yang teman-teman perlukan gitu ya. Jadi kalau menurut aku ini so-so banget, angkanya cukup ringan daripada sekarang kayaknya handphonenya teman-teman di sini, terutama mungkin yang teman-teman pakai logo Apple itu, kayaknya nggak ada deh yang 8 juta, apalagi yang kayak kameranya udah 3 ya kan. Terus tiap tahun dia mengeluarkan yang terbaru gitu. Nah, kalau teman-teman pakai uangnya untuk menginvestasikan dalam hal belajar gitu ya, untuk upskilling terutama, itu menurut aku return of investment-nya itu cepet banget gitu ya, dan juga dua sisi. Yang pertama itu dari segi kualitatif, otomatis itu langsung terasa di kita gitu ya, teman-teman langsung punya ilmu lebih, tambahan ilmu secara mungkin teman-teman juga bisa switching career gitu, bisa pakai itu untuk switching career. Terus secara kuantitatif, of course, kalau mungkin tadinya tidak di bidang programming, bisa masuk ke bisa masuk ke ranah programming yang mana untuk gajinya juga tadi secara rata-rata juga menurut aku untuk pemula juga cukup tinggi gitu ya. Jadi investment di bidang pendidikan itu benar-benar nggak rugi ya kalau menurut aku. Nah, ini perbedaan untuk biaya investment-nya yang di offline class kita di Rp25 juta, kemudian untuk yang remote atau online kita di Rp8 juta. Ini best deal banget teman-teman, karena jarang banget kita ada diskon. Harga aslinya itu di 15 juta, di 14.999.000. Khusus untuk teman-teman yang lihat event ini kita ada harga coret di Rp8 juta. Cara daftarnya gimana Mbak Mega? Cara daftarnya teman-teman bisa langsung ke website kita aja di www.hektif8.com, terus pilih Bootcamp UI UX. Di situ ada pilihan daftar. Atau nanti di akhir juga akan ada barcode ya yang akan kita show gitu. Nah, terus ini untuk pembayarannya teman-teman jangan khawatir kayak aduh, Mbak belum kerja 8 juta gimana gitu. Nah, jadi selain upfront payment atau pembayaran secara langsung, teman-teman juga bisa melakukan installment atau cicilan. By far kita kerjasama sama financial partner yaitu Dana Cita dan Edufund gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau tahu untuk skemanya seperti apa, boleh banget untuk tanya di grup. Nanti aku akan kirimkan skemanya ke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pelajari skemanya di sana. Seperti itu. Oke, boleh lanjut Mbak Mika? Oke, jadi kita udah selesai ternyata untuk waktunya juga kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman, udah lewat 5 menit. Jadi, aku rasa kalau misalnya kita ada pertanyaan-pertanyaan lagi, aku masih sangat open. Teman-teman boleh banget bertanya tentang programnya, tentang, pembayarannya, tentang apapun itu, tentang silabusnya dan lain-lain di grup. Nanti aku akan jawab. Mungkin kalau teman-teman lebih nyaman di personal chat, aku akan by personal chat ke teman-teman, atau aku akan share di grup juga ya kalau pertanyaannya memang ini bisa buat belajar teman-teman yang lain juga. Nah, ini yang tadi seperti aku bilang ya, ini untuk kelas UI UX yang terdekat kita ada di 13 November teman-teman, dari jam 9 sampai jam 6 sore, itu baik yang offline maupun online. Untuk pilihannya kita dua-duanya ada di website ya. Nah, teman-teman juga boleh screenshot nih atau enggak boleh langsung scan barcode-nya ya. Gitu. Oke, aku boleh hitung mundur 3 ya untuk teman-teman save barcode-nya ya. 3, 2, 1. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sampai nih di penghujung acara. Aku terima kasih banget buat teman-teman yang masih stay sama kita sampai saat ini, sampai acaranya berakhir. Terima kasih banget. Semoga ilmu yang disampaikan atau sharing-sharing yang disampaikan oleh tadi pembicara kita, oleh Mas Galuh, dan juga oleh aku dan Mbak Meike bisa diterima dengan baik dan juga bisa jadi insight buat teman-teman. Aku sebelumnya juga mohon maaf apabila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan atau salah penyampaiannya. Sampai ketemu di event-event selanjutnya teman-teman. Bye-bye, thank you.